bahan-bahan mungkin yang berbahaya bagi habitat di sana Di itu ya, lingkungan. akhirnya membuat mangrove kita mati. Oh iya. Akhirnya waktu itu kan media nih rame, Iya. pro lingkungan dan sebagainya. Pak Gubernur juga marah-marah Betul, katanya. waktu itu Pak Gubernur marah-marah juga. Pak Gubernur Wayan Koster manggil Dirut Pelindo. Akhirnya disepakati bahwa dari proses itu 50% plus satunya menjadi ruang terbuka hijau. Nah, kita di sana buat desain untuk taman. Oh. Jadi ya. taman yang kita namakan Taman Segara Kirti. Samping-sampingnya itu juga ada fasilitas seperti marina. Ya, lalu ada sport center, ada Peace Market, ada UMKM ya, center. Nah, ini tentu luar biasa gitu. Ya. Om Swastiastu, pemirsa Semesta Bali Channel. Ketemu dengan saya, Gus Purba, dalam podcast Semesta Bali Channel, Harmoni Bali menuju era baru. Izin kita buka maskernya, jadi tanpa mengurangi bahwa kita ini tetap mengikuti prokes yang ada, ini karena kita sudah vaksin dan sebagainya. Jadi dalam kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang Bali Maritime Tourism Hub. Jadi sebuah konsep tentang pembangunan pelabuhan yang terintegrasi, yang modern, yang akan diharapkan akan menjadi sebuah ikonik di Bali, bahkan di Indonesia tentunya. Dan untuk itu kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang akan memberikan kita banyak masukan untuk kita elaborasi seperti apa sih BMTH itu. Telah hadir di studio hari ini Pak Wayan Kastawan. Selamat Rahajan Pak Wayan. Sehat kena? Ya, beliau adalah seorang praktisi yang akan memberikan banyak masukan, pemahaman kepada kita seperti apa sih BMTH itu, sehingga kita mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang seperti apa BMTH. Demikian Pak Wayan Kastawan, terima kasih sudah hadir untuk kita ajak diskusi untuk membahas tentang BMTH yang betul-betul menjadi sesuatu yang menarik di masyarakat Bali ini. Terima kasih Om Swastiastu, para pemirsa Semesta Bali Channel dimanapun berada. Kembali saya Wayan Kastawan jadi narasumber ya untuk rekan-rekan Semesta ini. Tapi sebelumnya saya mohon izin untuk membuka masker. Sudah prokesnya sudah kita jaga banget nih Pak. Sudah 2 kali vaksin ya. Sehingga kita berani untuk melepas masker kita, tetapi tetap dalam jaga jarak ya. Betul. Nah, untuk BMTH, Bali Maritime Tourism Hub, itu satu konsep ya, pengembangan kawasan pelabuhan. Kalau dulu pelabuhan benua Bali. Nah, sekarang dengan konsep pengembangan yang terintegrasi menyeluruh ya, dari beberapa zona pengembangan yang dikemas dalam satu paket Bali Maritime Tourism Hub. Ada kata yang menarik di sana, ada kata maritime dan ada kata tourism. Nah, maritime mengingatkan kita pada negara kita ini negara kepulauan, yang mana wilayah lautnya lebih luas dari darat. Dan satu pulau ke pulau yang lain butuh transportasi lewat laut. Nah, begitu juga dengan tourism. What is tourism? Nah, pariwisata itu, kalau kita bicara pariwisata, kita ingat dengan wisatawan. Jadi kita meninggalkan satu tempat lebih dari 24 jam untuk menemukan atau
mendapatkan sesuatu tentang alam, tentang budaya, tentang buatan apa itu pun bentuk atraksi, ya kan, seperti itu. Jadi kembali ke BMTH itu adalah satu konsep pembangunan ya kawasan yang mengintegrasikan berbagai potensi baik itu laut, pariwisata dalam satu tempat yang saat ini kebetulan di pelabuhan benua khususnya. Demikian Pak Bagus. Ya, Pak Kasawan. Iya. Tadi kan kita berbicara konsep, Betul. ya kan? Tentu merujuk kepada konsep pembangunannya. Iya. Jadi kita bisa ke arah infrastrukturnya dulu ya. Betul. Dalam konsep ini, kita kan bolehlah istilahnya kita punya idealisme gitu Betul. kan. Pasti harus. Idealisme nak Bali gitu kan Iya. bahasanya kan. Iya. Nah, bagaimana kemudian konsep yang Pak Kasawan sampaikan tadi itu kaitan dengan konsep arsitektur Balinya? Apakah itu bisa diadopsi dengan dalam artian begini, itu kan pembangunan maritim gitu ya, apakah ada aturan pakem yang harus bagaimana mengkombinasikan antara konsep arsitektur Bali dengan konsep yang akan dibangun di BMTH ini, kurang lebih seperti itu. Mungkin sedikit saya mungkin kilas balik bagaimana keterlibatan saya dulu di BMTH ini, sehingga kalau kita bicara konsep, kenapa kita mengangkat konsep tradisional Bali itu dalam satu pelabuhan ya. Nah ini tentu kawasan benua, atau kalau sebelumnya itu orang yang lagi rame kan bicara kawasan Teluk Benua, kawasan suci, ya kan? Iya, betul. Itu terletak satu pelabuhan laut ya, yang memang sudah ada sejak zaman Belanda. Itu di tahun 1924 sudah beroperasi. Tahun 24. 24 ya? Betul, itu kurang lebih hampir 100 tahun nih, ya kan? Udah 6 tahun berjalan gitu ya. Hampir 1 abad gitu. Baru menuju ke arah-arah republik itu ya, baru Betul, bentuk malah kerajaan itu. Masih awal-awal deh kita di transisi untuk kemerdekaan betul, ya. Betul. Jadi lalu dengan Stadblad tahun 1926 baru dengan melihat daerah kerja ya, daerah kepentingan pelabuhan itu beroperasional lah ya, pelabuhan benua ini di bawah apa namanya ya, waktu itu ya tentu pemerintah kolonial ya. Belanda ya. Belanda. Nah tahun 90-an ya baru ada keputusan menteri bersama gitu untuk pelabuhan benua. Nah sekarang ini yang cukup menarik kan bagaimana keterlibatan pemerintah Provinsi Bali gitu ya. Nah ini jadi kita tahu pengembangan pelabuhan benua itu yang tahun 2019 itu memperluas area untuk mengakomodir, menyediakan lahan bagi pengembangan kawasan pelabuhan benua itu ke depannya sebagai home port cruise ya. Home port cruise yaitu rumah bagi kapal pesiar yang ada di Indonesia. Nah, ketika proses area reklamasi atau dumping itu, baik itu di dumping 1 yang luasnya sekitar 25 hektar, lalu di dumping 2 sekitar 45 hektar, proses itu mematikan mangrove 17 hektar itu. 17 hektar. Karena mungkin dalam proses reklamasi itu tanggul penahannya ini bocor kali ya, slit gininya, jadi screennya itu sheet screennya meluber, jadi bahan-bahan mungkin yang berbahaya bagi habitat di sana itu ya, akhirnya membuat mangrove kita mati. Akhirnya waktu itu kan media nih rame, lingkungan dan sebagainya. Pak Gubernur juga marah-marah katanya. Waktu itu Pak Gubernur marah-marah juga, sehingga Pak Gubernur akhirnya memanggil Pelindo ya. Nah dari sana menuntut pertanggungjawaban nih. Nah, ya. Berat nih kasusnya nih, berat nih. Betul, sangat berat. Tapi untung nih
kita punya gubernur yang berani, ya. Ya. Seorang gubernur yang berani memanggil nih BUMN yang notabene selama ini kan susah ditembus. Nunduk aja. Nunduk aja kan gitu. Nah, dipanggil akhirnya pertanggungjawaban apa nih? Pak Gubernur Wayan Koster manggil Dirut Pelindo. Akhirnya disepakati bahwa dari proses itu 50% plus satunya menjadi ruang terbuka hijau. RTH. Ya, baik di area dumping 1, reklamasi 1 maupun area reklamasi 2. Oh, jadi di masing-masing dumping itu, Ada. masing-masing dumping itu di 50% plus satunya wajib RTH. Betul. Wah, hebat. Nah, itu perjuangan yang luar biasa dari seorang gubernur yang mungkin ya kita selama ini mungkin underestimate, tetapi beliau sangat kuat dan berjuang untuk bagaimana provinsi ini bisa mendapatkan RTH daripada kompensasi terhadap kematian mangrove ya. Ini catatan besar gitu sebenarnya yang perlu kita apresiasi. Nah, kalau kita bicara di dumping 1 yang 25 hektar, 13 hektarnya adalah RTH. Ke depannya. Nah, kita di sana buat desain untuk taman. Oh. Jadi taman yang kita namakan Taman Segara Kerti. Wah. Nah, ini konsep Kerti nih masuk. Asik nih, namanya aja udah asik nih. Segara Kerti. Segara Kerti ya. Nah, di samping Segara Kerti ini, di samping-sampingnya itu juga ada fasilitas seperti marina. Ya, lalu ada sport center, ada fish market, ada UMKM ya, center. Nah, ini tentu luar biasa gitu. Saya sebagai arsitek ya, akademisi juga di Universitas Udayana mencoba gitu. Bagaimana menggali nilai-nilai kearifan lokal kita. Nah, itu dia. Nah, ini kita punya Satkerti, ya kan? Satkerti ini bagaimana kita implementasikan dalam desain. Nah, ini tentu akan sangat menarik ke depannya buat kita di Bali dan tentunya buat wisatawan yang berkunjung nanti ke benua. Ya. Nah, yang di dumping 2 luasnya itu 45 hektar. Jadi 23 hektarnya area terbuka lagi tuh, ruang terbuka hijau. Udah 30 hektar lebih itu kalau 2 dumping tuh. Iya, 36 hektar. 36 hektar ya. Jadi yang di dumping 2 itu kita namakan Wanekerti, Taman Wanekerti. Jadi hutan. Hutannya di sana. Betul. Kalau tadi taman itu sorgawinya kita konsep dengan astedala warna-warni dari 8 warna arah. Ya, asta dewata ya. Ya. Jadi 8 dewata, lalu pusatnya ini kan seharusnya Siwa nih kan. Nah, itulah tengah-tengahnya nih. Tengah-tengahnya, senternya kan. Nah, sedangkan di Wanekerti itu juga kita konsepin dengan konsep cakra. Iya, jadi memutar 8 daun itu. Oke. Sehingga dari atas luar biasa, dan tanamannya pun itu bertema. Ada yang tanaman langka, tanaman upakara, tanaman berbuah, tanaman berbunga. Pokoknya semua asri itu. Ya. Ke depan masyarakat Bali bisa jadi tempat ya wisata baru gitu. Ya, seperti itu. Tadi kan kita sudah bicara tentang konsepnya yang begitu luar biasa ya. Ada Segar Kertinya, ada Taman Surgawinya dan lain sebagainya. Nah, sekarang sebegitu menariknya konsep itu. Pertanyaannya, ini kapan barang ini jadi? Nah, kan itu ya. Jangan sampai ini jadi konsep-konsep terus nih. Nah, kapan nih barang jadi nih biar kita ini masyarakat Bali ini bisa menikmati apa yang dikonsepkan oleh Pak Kastawan dan Pelindo ini. Kurang lebih seperti kapan nih kira-kira nih? Nah, kalau kita bicara project ya, ini BMTH ini dimulai di tahun 2019 akhir kita melakukan penyusunan master plan. Nah, waktu itu belum corona tuh. Belum ya? Belum. 2019 ya? Belum. 2019 kita ingat banget tentang ya bulan Maret ya. Kita itu launching master plan di Inaya di Nusa Dua. Nah, itu dihadiri 4 menteri sama Gubernur Bali, Pak Koster. Nah, udah oke nih barang ya, master plan-nya udah bagus banget dan semua udah senang ya. Tiba-tiba pandemi kan, udah mulai nih. Mulai dari Wuhan ya kan, Wuhan lantas wah pikir nggak nyampe Bali gitu kan. Jauh. Ternyata
Oh, kok semakin dekat kan? Akhirnya kita masuk pandemi global ya. Bali kita akhirnya terus ada ya PPKM dan sebagainya, pembatasan ya, kalau di luar negeri lockdown, mereka nggak ke Bali, nggak ke Indonesia. Nah, tapi kita berproses tuh di benua. Jadi di akhir 2020 ya, itu Desember mulai itu project fisiknya untuk tahap pertama. Jadi sudah mulai Sudah 2020 kemarin. di 2020 akhir ya, Desember. Nah, saat ini sedang nih proses. Jadi terus nih kalau kita ke benua, lihat di sana ada pematangan damping 1, area damping 2. Tapi yang menarik di tahap pertama itu kita bangun Candi Bentar tuh, Candi Bentar utama setinggi 18 meter tuh. Iya, mungkin yang paling tertinggi di Bali. Di Bali mungkin di 18 meter ya. Nah itu terus di dalamnya kita masuk di gate Cempaka, tiketing gate, lalu kita lihat mandala ikan barong. Kita buat patung setinggi 24 meter. Ada ikan barong. Lalu di tengahnya ada lagi patung catur muka. Tinggi juga 24 meter. Nah, paling selatan kita bangun patung Cupu Tirta Amerta. Itu 24 meter juga. Semua tinggi-tinggi sekali ya Pak? Tinggi. Nanti ada yang paling tinggi lagi. Ada lagi? Belum dibangun. Tahun 2022 semoga. Itu patung Baruna Kencana. Dewa Baruna di atas ikan gajah mina. Itu tingginya 42 meter. Nah, di bawahnya ada diorama untuk melihat destinasi wisata, baik itu di Bali maupun di Nusantara. Karena nanti dari benua ini kita naik cruise ke misalnya ke Bunaken di Sulawesi Utara, lalu ke Wakatobi di Sulawesi Tenggara, ke Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Misalnya kita ke Bintan di Sumatera, ke Kalimantan. Nah, ini dari benua nanti naik cruise-nya, maupun ke Raja Ampat juga seperti itu. Saya jadi mimpi nih melihat kapan ini. Nah, tentu ada deadline. Betul. Kira-kira nih sampai tahun berapa perencanaan ini bisa sudah selesai Pak Kasman? Ini cukup menarik. Jadi benua ini dibangun dengan konsep konstruksi design and build. Design and build itu berbeda dengan konvensional sistem yang lama. Kalau dulu kan orang gambar nih selesai, gambarnya tebal, lalu dihitung RAB-nya, lalu tender, dilaksanakan sesuai gambar. Kalau di sini kita menyusun basic design kriteria namanya. Jadi kita global ini buat antena, tampak, potongan, lalu dengan deskripsi kriteria yang global itu ditawarkan ke kontraktor. Jadi nanti kontraktor yang mengajak perencana lagi untuk mendetilkan lagi ya. Dengan harga X misalnya ya, X cost ditentukan, mereka beauty contest gitu ditentukan di akhir itu. Oh, saya pakai kontraktor ini. Nah, ketika proses pembangunan baru dia detail gambarnya itu lagi di lapangan. Administrasinya lebih cepat jadinya. Lebih cepat. Nah, inilah makanya kenapa di era sekarang, era baru ini ya, semua itu lebih cepat karena prosedural yang dulu serial, yang tahap-tahap itu selesai baru mulai yang berikutnya. Kalau sekarang ini paralel bisa bersamaan. Berarti sing demen ruwet, tetapi yang penting benar gitu ya Pak Kasman ya? Betul. Sing demen ruwet, yang penting benar. Ya, artinya administrasinya. Dan hasilnya bagus. Iya, tentu itu. Nah, itu yang hal-hal yang menarik yang ada di BMTH ini. Nah, sekarang begini Pak Kasman. Sebagai masyarakat Bali, nah, ini kan Pelindo ini kan BUMN nih. Betul. BUMN nih. Ada negara di situ. Ada negara di situ nih. Pak Gubernur kita udah berani kemarin, kan gitu, untuk masuk ke sana. Tetapi kan untuk kelanjutannya itu positioning kita ini, Provinsi Bali ini di sana, 50% plus 1 itu nanti bentuknya kayak apa? Dalam artian apakah ada penguasaan lahannya diserahkan kepada Pemprov atau bagaimana nih Pak? Tentu kalau kita bicara lahan ya. Lahan 50% plus 1 itu ruang terbuka hijau. Nah, fungsinya kan ada taman. Taman ini tidak seperti taman yang lain gitu, ke orang nanam ya kan.
tidak dirawat mungkin, Hmm. jarang perawatan. Kalau di sini nih full maintenance nih. Ya. Jadi operasional cost-nya tinggi. Sehingga mungkin orang masuk ya berbayar tuh. Ya. Iya. Karena melihat bunga-bunga yang indah, apalagi mereka ngambil spot-spot untuk Selfie, wedding ya, wedding gitu untuk ya. party, Ah, ASL ah. dan sebagainya ya, dengan sekian udah bisa ngambil di benua nih. Wah. Nah, setiap orang bisa berbangga gitu. Saya udah nyampe Bali dan sampai ke homeport cruise yang terindah di dunia nih, dibandingkan dengan Miami, dengan Lisboa di Portugal ya. Wah, That's ini luar biasa ya places, ya. untuk Balinya. Betul. Nah, inilah yang yang menarik sekali, yang seharusnya ini tersosialisasi Betul. kepada masyarakat agar masyarakat itu tahu ada apa di sana, Iya. sehingga tidak ada perspektif negatif. Oh ini, oh itu yang. Nah kalau Iya. kemudian ini bisa kita kayak Pak Kastawan nih yang sudah tahu dari awal mengikuti seperti apa prosesnya dan bisa memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat, tentu Iya. kan ini akan menjadi baik buat kita semua. Nah ini menariknya begini Pak, dalam artian infrastrukturnya itu sedemikian hebatnya di sana. Siap. Kira-kira lingkungannya keganggu nggak nanti itu Pak? Artinya pembangunan seberapa sih besar cruise yang akan masuk ke sana itu? Wow. Ini pertanyaannya. Terus bagaimana dengan lingkungannya? Apakah ini dijaga dan sebagainya? Seperti apa di sana prosesnya? Jadi gini, kalau bicara cruise ya kan, sekarang mungkin ada pengerukan alur nih ya kan, alur masuk karena dari Tanjung Benua ini kan sempit nih, Oh, iya. masuk ke teluk yang kayak bottleneck ya. Kita masuk sebuah botol, mulut botolnya kecil, tapi ketika ini sebagai sebuah bejana gitu. Nah sekarang ada pengerukan alur yang memang dimulai tahun 2019 kan, itu dari 8 meter minus ya, 8 meter minus menjadi 12 meter. Sehingga ke depan cruise yang panjangnya 350 meter, tingginya kurang lebih 40 meter nih, bisa berlabuh di sana. Wow. Jadi di benua itu ke depan bisa 4 cruise sekaligus berlabuh. Sekaligus masuk. Kalau dikalikan 350 kali 4 itu kan udah hampir 1,5 kiloan Pak. Jadi yang kebetulan gini, 700 meter. Di sisi timur 700 meter, di sisi selatan. Jadi ada dua-dua nih. Dermaganya kan terpisah nih, ada utara, timur ya, ada selatan. Masing-masing cruise itu membawa, tahu nggak jumlahnya itu hampir 3.000 sampai 4.000 passengers. Luar biasa itu. Impact-nya bagaimana buat Bali? Buat kan? Bali ya. Nah, itu menarik tuh. Nah, tapi gini juga Pak, kita kan taunya Benoa. Nah, Benoa ya, Pelabuhan Benoa dulu itu kan selain pelabuhan penumpang, di situ kan existing ada pelabuhan ikan apa namanya ya? Perinus namanya. Perinus. Perikanan Nusantara. Perinus itu. Ini diapain mereka Pak? Dengan konsep pariwisata yang luar biasa ini, mereka ini minggir atau gimana tuh ceritanya? Itu PR luar biasa ya. Jadi kalau kita bicara tahun 24, cikal bakal benua itu that's small ya. Dari kecil itu dimulai dari perikanan. Nah ini harus tahu sejarah nih, perikanan yang memulai. Jangan diabaikan mereka. Tapi sekarang kan udah besar nih Pelindo pelabuhan kan. Nah ikan ini nggak serta-merta kita suruh gini kan, tapi bagaimana kita tata ke depannya. Karena mesti kita ketahui ekspor ikan tuna terbesar dari Bali, dan itu masuk dalam PDRB, pendapatan kita yang terbesar dari sektor perikanan itu ikan tuna. Nah ini ikan tuna benua itu semua hampir dari nelayan-nelayan yang bergerak ke seluruh perairan kita ini, semua stok ikannya itu diarahkan ke dan dari benua lah diekspor keluar. Artinya mereka tetap diakomodir di situ ya. Tapi ditata ya. Penataannya ini mungkin biar indah. Karena masalahnya kan di situ namanya pelabuhan ikan. Betul.
kemudian kita berbicara tadi yang surgawi-surgawi itu kan, Betul. jangan sampai ini malah mendegradasi konsep yang sudah baik kan gitu Betul. Pak Kastawan ya. Yes. Tentu ini ditata dengan Iya, baik. betul sekali. Nah kalau berbicara tentang penataan pembangunan, Heeh. nah apakah di situ contoh misalnya pembangunan itu kan tidak hanya bangunannya saja, tetapi Betul. penunjang-penunjangnya, airnya kah, limbahnya kah, jangan sampai nanti mengotori. Apakah itu sudah terintegrasi atau gimana tuh ceritanya? Betul. Kalau kita bicara pembangunan, membangun dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ini berbagai aspek. Kalau dalam infrastruktur, sekarang saya seorang arsitek nih. Kita juga invite teman-teman dari sipil ya, pelabuhan semua. Lalu dari lingkungan, dari ekonomi, dari kebudayaan ya kan, untuk ikut serta di dalam memikirkan. Misalnya kalau lingkungan terkait dengan isu-isu lingkungan, terkait dengan dampak ya. Misalnya kalau nanti ada perikanan nih, dampak limbah ya, buangan kotoran dari ya perut ikan misalnya, itu kan sangat bau banget kalau tidak ditampung. Nah itu ditampung. Begitu juga dengan ketersediaan, itu kan baru limbah nih, ketersediaan energi, listrik, air. Nah ini Cruise isu besar. Cruise itu dia mau singgah ke tempat kita itu paling tidak dia bisa dapat air tuh, karena kan dia berlayar nih dari satu negara ke negara lain, tentu dalam perjalanan mereka butuh air ya. Diisi kembali kapalnya, iya. Kapal yang itu kan hotel berjalan, itu hampir 4.000 passengers. Itu berapa kamar kan itu? Bukan hanya ngisi air aja nih Pak. Energi juga. Iya energi. Buang limbah juga mereka kan. Betul, buang sampah. Berarti kan harus ada penanganan limbah yang terintegrasi juga di situ ya. Jadi kita berpikir ini kan ekonomi. Sekarang dengan misalnya peraturan gubernur nih. Ya kan? Ini ada tentang sampah berbasis sumber pengelolaannya. Ini tentu juga ada energi bersih. Nah ini semua semestinya udah ada payung regulasi nih di bawah ini buat menyikapi gitu, menindaklanjuti. Nah ini sekarang ada sampah nih. Sampah ini bagaimana kita recycle, reduce atau reuse kembali. Nah, rekrama-rekrama Bali kita ini yang smart, yang punya ide-ide ini kita mesti ajak nih untuk memikirkan kan gitu. Gitu ya. Ini tadi kan ngomongin masalah infrastruktur kayaknya udah banyak sekali nih Pak Kastawan kasih masukan nih. Sedikit begini Pak Kastawan. Iya. Ini kan pembangunan Pelindo ini gede banget kan. Betul. Luar biasa prestisius. Luar biasa. Terus masyarakat Bali di mana posisi mereka? Kan ini masalahnya. Penting banget tuh. Biar jangan kemudian kita jadi penonton, wah hebat, tapi kita nggak bisa. Jangankan mau ikut terlibat, masuk aja nggak boleh, kan gitu ceritanya. Gimana nih positioningnya untuk hal-hal seperti itu? Ini menarik. Jadi kita sebagai Kerama Bali, jika ada pembangunan di daerah kita mesti ya kritis boleh kritis, tetapi that's from positive. Ya kan, negatif juga boleh, tetapi harus ada solusi. Gitu. Ya, jangan hanya ngeritik. Ngeritik tapi pergi gitu, that's bukan gini kan. Iya. Jadi kalau kita bicara benua ini, Bali Maritime Tourism Hub, ada BUMN itu kan, Badan Usaha Milik Negara. Kebetulan letaknya di wilayah Provinsi Bali. Dengan hubungan yang baik nih Bapak Gubernur dengan jajaran ya Pelindo khususnya, itu menyuarakan nih gubernur kita nih, bagaimana biar Kerama Bali ini bisa terserap sebanyak-banyaknya di benua ke depan. Nah ini tantangan buat kita Kerama Bali. Nah itu dia. Ini jangan sok ngeritik, tapi harus kita bagaimana berbenah, menyikapi dalam hal yang positif ya. Kita bisa melakukan apa nih? Misalnya kayak kita entrepreneur atau wira swasta milenial buat produk-produk unggulan yang berbasis kearifan lokal Bali yang kedepannya bisa kita pajang di sana. Apalagi Menteri BUMN Erick Thohir bilang the next ya kan
untuk barang-barang yang akan dipajang itu di tempat display yang ada di benua itu totally 100% local brand. Wah, Ini kalau kita tidak sikapi ya siapa ngisi itu iya, 100% itu betul, kan gitu. betul. Local brand itu. Artinya peluang ini sudah dibuka kan gitu Pak ya, sudah Kerannya dibuka. udah dibuka sih. Kerannya sudah dibuka, tinggal bagaimana kita sebagai Keramo Bali Menyikapi. menyikapi dan mempersiapkan diri terhadap limpahan peluang ini kan kurang lebih seperti itu Pak Kasawan ya. Bayangkan aja itu 4 kapal dengan berapa Pak bilang tadi 3.000 sampai 4.000 passenger. Jadi kurang lebih 15.000 sampai 16.000 sekaligus ya bisa turun ke passenger. Nah, itu bisnis turunannya macam-macam itu Pak, bukan hanya kita bisa jualan kan, bisa jadi apalah mungkin travel agent itu kan bisa. Malah saya berpikirnya agak-agak gini Jelena gitu. Karena kan kita orang Bali ini manusia unggul, manusia kabinawa. Iya. Artinya orang Bali itu lahir dari budaya talenta seni yang tinggi. Betul. Tidak ada loh satu Homo sapiens nih yang sehebat orang Bali artnya. Punya inovasi, kreativitas. Jadi saya kebayang ke depannya itu turis-turis turun dari cruise, ini anak-anak ISI itu duduk di sana di taman melukis wajah daripada wisatawan. Itu berapa dolar tuh? Nah, tidak hanya barang, kita hanya talenta nih. Orang visitors itu you have to misalnya take pictures gitu kan. By Balinese people itu satu kebanggaan, proud buat mereka. Pulang ke negara, saya dilukis nih. Orang Bali nih. Orang Bali di benua. Iya. Ini kan ada regular sesuatu yang bergulir. Tidak hanya yang impactnya buat para pelaku bisnis, tetapi seniman ya, anak-anak isi yang pelukis nih atau masyarakat kita di Ubud yang gini bisa ke benua ke depannya. Nah itu luar biasa tuh. Artinya peluang ini harus kita yang kembali harus jeli melihat itu ya. Betul. Minimal mempersiapkan diri kita. Tidak bisa kita hanya berbasis pada ego bahwa saya orang Bali ini di Bali kan kita juga harus mempersiapkan diri. Istilah Bali semprong mau prade gitu, jadi kalau semprong ditaruh di atas, mau prade ditaruh di atas salah, orang dia posisinya di bawah, tapi artinya kita yang harus memprepare diri kita bahwa peluang itu sudah disiapkan nih sama pemerintah. Itu luar biasa sekali. Jadi tidak ada lagi sekat ya. Ini Keramo Bali, ini lagi kalau saya sih berharap sekarang proses pembangunan nih. Keramo Bali juga harus mempersiapkan diri nih. Jangan kita setelah selesai baru nyari kan terbuang lagi waktunya. Nah, momentumnya. Ya, momentum seperti inilah asosiasi, misalnya orang-orang yang terlibat di pariwisata, di kerajinan dan sebagainya bersatu nih untuk memikirkan apa yang terbaik, unggulan ya dari ekonomi kreatif Bali yang bisa dipajang di sana. Luar biasa sekali. Jadi ini sebenarnya BMTH ini adalah sebuah konsep yang menyeluruh menurut saya ya. Menata laut, menata dermaganya menjaga heritage bahwa di situ dulunya adalah pelabuhan ikan itu tetap dijaga, dan juga membuka peluang usaha buat masyarakat Bali sepanjang masyarakat kita aware. Nah, itu kan dia harus memiliki kapabilitas bahwa di sana nanti standarnya seperti ini loh. Jadi kita yang harus mengikuti itu karena perkembangannya seperti itu. Nah, ini luar biasa. Artinya bolanya ini sekarang sudah dilempar kepada masyarakat nih. Bahwa ini ada seperti ini nih, tolong kita bagaimana menyikapinya. Jangan sampai nanti kita jadi penonton yang baik. Di tengah gemerincing dolar yang jatuh, kita hanya sebagai penonton yang baik. Kan kurang lebih seperti itu ya Pak Kasawan ya. Makanya saya sendiri secara pribadi itu berharap entrepreneur muda saat ini ya di era digital ini bisa mengajak ini generasi milenial gabung ya buat misalnya kayak satu ya brainstorming idea gitu untuk menciptakan sesuatu yang punya value, nggak mesti mahal tapi idenya gitu. Karena ke depan itu kan yang mahal itu ide, konsep itu yang mahal.
Yang penting ini pasar udah dibuka lebar ini sebenarnya. Betul sekali. Dan Bali ini memiliki opportunity yang di samping karena memang sudah punya nama. Ya, Bali is Kan? brand. Ya, Bali itu sudah menjadi brand tersendiri. Iya, tersendiri. Seperti tadi Pak Kasawan bilang, saya dilukis sama orang Bali, itu dia udah bawa brandnya. Udah gitu kan. bawa brand. dapat Apalagi kualitas lukisannya memang benar-benar luar iya, biasa. betul sekali. Ini kan antara brand dan outputnya ini benar-benar sesuai dengan tidak hanya ngandelin nyelembes lelegan itu atau bersandar pada brand Bali yang sudah terkenal, tetapi secara kualitas memang mereka punya kualitas dan apa ya masuk worth it untuk diberikan sebuah penghargaan atas betul lah, di-appreciate ya. Diapresiasi ya. Nah, ini mungkin juga buat sekarang Bali kan banyak nih musik ya. Para musikus ya, penyanyi. Itu kalau kita jalan-jalan nih di negara-negara maju, banyakkan plaza dan taman itu orang pada main gitar, nyanyi kan gitu. Orang bule pasti senang tuh dengar-dengarin, apalagi wah ini Balinese song nih gitu ya kan. Dia pasti tertarik gitu. Nah, kita kan punya sekolah musik di sini pasti ada ya kan, jurusan seni musik, seni tari dan sebagainya. Nah, ke depan itu sangat berpotensi di era yang orang ke depan nih mencari gitu. Mencari root, mencari cultures, identity, dan showcase Bali itu mesti ya tradisional. Jangan kita lagi move ya from tradisional to modern gitu. Jadi orang-orang asing itu mencari the view of Balinese culture itu. Iya. Karena memang kelebihan kita kan memang di budaya kita kan. Betul, di Kalau kebudayaan. lah alam kita indah, tetapi mereka juga punya alam yang indah. Tapi budaya yang seperti kita yang mereka nggak punya. Ya, mereka pasti sangat curious, sangat ingin tahu orang Bali seperti apa gitu kan. Nah, kita yang di Bali jangan sampai ngelihat barat kita jadi ke barat-baratan gitu. Akhirnya dia bingung akhirnya. Bulenya bisa bilang gini, ini orang Bali kok jadi barat-barat, saya jadi mau gini kan, susah dapatnya gitu. Nah, hal-hal seperti inilah kita coba ruang-ruang diskursus ya, discussion itu untuk sambil ngopi atau apa gitu, ngomong apa nih ke depan yang bisa kita create, yang bisa kita suguhkan buat wisatawan, sehingga punya economic impact. Ada added value. Ya. Nah, bicara diskursus, diskusi. Bahwa tentu diskusi ini tidak semua bisa positif gitu kan. Betul. Bahwa pembangunan itu juga pasti ada dampak yang ada gitu kan. Kira-kira sebatas apakah hal ini sudah dipikirkan nggak? Kira-kira dampak negatif apa yang kira-kira akan muncul dengan pembangunan yang akan kita lakukan? Khususnya BMTH ya? Iya, khususnya BMTH ini. Dan kemudian kita juga perlu mengantisipasi bahwa orang yang tidak tahu, tidak paham, bisa saja berpikirnya berbeda. Nah, bagaimana menyikapi yang seperti ini kira-kira Pak Kasam? Begini, nah, tadi kan sempat tak sampaikan bahwa Teluk Benoa itu adalah kawasan suci. Jadi saya kemarin mendesain itu semua, ya believe or not, saya arsitek ya, yang besar di Bali gitu ya. Menjiwai kan tradisi, menjiwai religi itu. Jadi saya mendesain itu seperti ada yang mengarahkan itu Jambu. Jadi saya membuat konsep ikan barong, catur muka, cupu itu dari mana datangnya tiba-tiba kok bisa seperti itu. Dan objek itu, believe or not, itu semua ada kesetaraannya di satu pura di dalam mangrove itu. Namanya Pura Prapat Agung. Prapat Nunggal, sorry. Prapat Nunggal. Itu Pura Prapat Nunggal, di dalamnya itu ada catur muka juga. Saya belum pernah ke sana. Ketika saya ngonsep, loh kok ada gitu. Artinya Pak Kastawan nggak tahu kalau di pura itu? Nggak tahu. Makanya terus ada cupu. Di sana juga ada cupu tirta. Wujudnya hampir sama. Itulah kelebihan Bali ya. Iya, saya makanya diarahkan gitu, dan akhirnya saya ini agak gini ya merinding karena saya agak hal-hal gini kan. Iya. Makanya saya bilang di depan publik, Benoa itu tidak hanya pelabuhan semata, that's a great places. Pelabuhan Benoa itu tempat yang sakral. Jadi kalau melewati Candi Bentar nih yang 18 meter nih, itu di kiri kanannya kan saya buat relief tuh, relief pencarian Tirta Amerta.
Yang satunya relief Dewa Ruci, Bima Mencari mencari Tirta mengandung Kamandalu. ya lautan pencapaian Iya. mencari Tirta Kamandalu. Iya, iya. Satunya ini relief Garuda yang mencari Tirta juga untuk membebaskan ibunya Winata dari Iya. perbudakan naga. Adru. Iya, Iya. iya. Oh, iya, Ya, iya. sehingga patung-patung kita itu totemnya itu mendukung cerita itu. Ada Garuda, ada naga, semua itu Bercerita ya. bercerita. Sehingga teks yang ada deskripsi kita terjemahkan ke masak, ke bentuk wujud gitu. Iya, iya, iya. Jadi semua elemen di sana itu ada narasinya. Iya. Jadi tidak serta-merta saya buat gini enggak. Semuanya ada narasi sehingga ada taksunya. Saya yakin tuh taksunya. Makanya kayak ikan semua itu ada taksu. Nggak bisa ditiru itu kalau taksu itu, Betul. nggak bisa diimport. Nah, jadi artinya Pak Kastawan di situ melakukan sebuah proses pembangunan area modern. Saya katakan BMTH dengan fungsi modern, tetapi juga tetap mengadopsi nilai-nilai yang ada sakralitasnya. Betul, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini cepat selesai ya Pak Kastawan ya. Karena kayak tadi tuh ada taman, bunga dan sebagainya. Istri saya pasti pertama kali pasti minta nih karena paling senang sama selfie. Dan yang cukup menarik dalam konteks kearsitekturan kita di Bali, kan gitu. Kebetulan di benua kan lokasinya nih di tengah teluk ya. Iya, iya. Di Kitari. Jadi di Teluk Benua ini beberapa sebaran pura ya, dangkayangan seperti Pura Sakenan. Ya. Lalu ada juga Satkayang Jagat, Pura Luhur Uluwatu ya. Terus beberapa pura nih, ada Pura Tanah Kila, Pura Narmada dan sebagainya. Banyak banget pura di sana ya. Nah, itu saya karakteristik arsitekturnya coba saya ambil tuh. Jadi gaya arsitekturnya ya adopsi juga di adopsi. Jadi bentuknya ornamen, bentuk sculpture patung dan sebagainya itu kita ngambil di area itu sehingga ada kesatuan. Ya, ada kesatuan integrasi antara benua dengan sekitarnya. Seolah-olah soul-nya menyatu gitu Pak. Betul, itu menyatukan jiwa menyatukan jiwa. Dalam konsep Sakerdi. Iya. Jadi satu rangkaian tempat itu jiwanya bisa disatukan dalam sebuah konsep pembangunan BMTH ini. Apalagi yang mungkin tahu restoran Akame ya, yang di sebelah gini tuh, TPA. Iya. Nah itu kita konsepin dengan Taman Danau Kerti. Di dalamnya kan ada danau ya, water sport ya. Nah itu kita konsepin dengan konsep Danau Kerti berbasis pada siwa. Jadi dia berbentuk lingkaran. Kalau tadi Brahma berbentuk segi bujur sanggar, karena kan caturmuka nih kalau Brahma. Sedangkan yang Wanakerti itu berbentuk segi 8 karena cakra itu kan segi 8. Sedangkan Danau Kerti itu berbentuk lingkaran. Jadi siwa itu lingkaran simbolnya. Wah, luar biasa. Sehingga Trimurti ini terimplementasi dalam Taman Segara Kerti, Wanakerti dan Danau Kerti. Sedangkan di existing benua sendiri itu implementasi dari Jana Kerti. Jana Kerti itu dari museum. Kita belajar kan Jana untuk meningkatkan pengetahuan kita. Itu dari museum, dari diorama. Nah, begitu juga dengan Jagat Kerti. Jagat itu ya alam. Hubungan kita dengan manusia, dengan alam, dengan kebudayaan dan semuanya menyeluruh. Dan yang berikutnya adalah Atma. Atma itu jiwanya. Jiwanya itulah Parahyangan. Di sana ada pura di sana. Pura yang sakral di sana. Ada di dasar buritan alur itu ada namanya Pura Karangtengah, itu di bawah. Di bawah laut. Iya. Itu keluar asap itu. Nah, itu pengayangannya ada di pojok. Nah, bagaimana tuh penyikapannya itu di penataannya itu biar jangan sampai mengganggu? Itu luar biasa. Jadi alam Bali ini berbeda dengan alam-alam yang lain. Iya. Kita sakralitas itu kita jaga. Jaga betul. Iya. Nah, yang di bawah ini kan Pura Karangtengah nih. Yang notabene mungkin di zaman dulu ya, mungkin itu daratan ya. Karena sekarang kan ya ada ozon yang menipis, jadi permukaan air naik nih. Sehingga daratan yang dulu terendam, ya kan? Daratan semakin terkikis dari habis di. Nah, itu kita di pojok tenggara
itu ada pengayangan untuk itu. Termasuk juga ada Pura Segara nih. Nah di sana lah nanti letaknya Baruna Kencana itu, Dewa Baruna di atas apa namanya diorama itu. Makanya sakralitas itu kita memang jaga untuk membuat kawasan ini memang benar-benar ya menarik. Iya. Karena taksu. Nah itu karena kita di Bali percaya bahwa seberapapun hebatnya kita membangun sebuah konsep, seberapapun modernnya teknologi yang kita terapkan, kalau kita tidak bisa menjaga taksu Bali, maka kepercayaan kita di Bali itu tidak akan berjalan secara baik, kan kurang lebih seperti itu. Betul sekali. Jadi ini yang perlu bagaimana kita mensinergikan antara konsep pembangunan yang bisa mengadopsi perkembangan zaman kan gitu Pak ya, tapi tetap nilai-nilai daripada Bali, culture-nya itu tetap teradopsi di dalam sebuah konsep modern yang akan dibangun oleh Pelindo ini. Jadi ini satu hal yang luar biasa, sehingga dengan diskusi-diskusi seperti ini kita harapkan akan memberikan sebuah apa ya? Insight. Jadi buat lebih pemahaman, lebih paham. Di sana itu seperti ini. Sehingga nanti kita sudah tahu saya ini harus berbuat apa nih, saya harus bagaimana nih. Dengan adanya peluang, apalagi tadi Pak bilang Pak Erick Thohir nih harus dikejar tuh janjinya tuh Pak, bahwa nanti seandainya benar 100% local brand. Apalagi 100% local brand itu dikasih tempat nggak di sana, jangan-jangan nanti. Betul, tentu untuk Kerama Bali ya pasti saya yakin ya kan, bagaimana BMTH ini memberikan space ya, tentu ya berdasarkan ya keunggulan produk ya, saringan yang mesti kualitasnya ini gitu kan. Tentu mungkin dengan kalaupun sewa mungkin harga sewa yang jauh terjangkau dari pebisnis murni ya, karena Keramo banyak yang datang dari desa. UMKM bisa masuk ke sana nggak Pak? Itu pasti. Misalnya jual makanan ya, jual kerajinan, cenderamata, ya kan. Terus ada gift shop untuk endek misalnya. Karena itu. Apalagi baju endek kita sekarang udah kepake oleh Dior ya. Dior. Dior ya. Itu dah. Artinya karena kita melihat di sana ke depan itu pasar yang akan tercipta itu sangat luar biasa sekali. Betul. Jangan sampai kemudian nanti kita sebagai masyarakat Bali, tentunya kalau saya sih Pak Kastawan kan juga nih terlibat di sama sebagai staf ahli nih, kelompok ahli ya, kelompok ahli itu. Jadi mungkin tidak hanya masyarakat nih yang pemerintah sudah membuka peluang kan gitu ya, membuka pasarnya. Masyarakat mau gimana nih? Tapi kalau pemerintah juga tidak mengguiding mereka untuk ke arah sana, ini berat juga Pak. Jadi gimana nih positioning nih dari kelompok ahli nih? Menarik ini. Kebetulan kemarin pada saat purnama kelima ya. Nah itu tanggal 20 Oktober 2021, Bapak Gubernur meluncurkan buku yang judulnya Ekonomi Kerti Bali. Di dalam buku Ekonomi Kerti Bali itu Pak Gubernur ini, kalau dulu selama ini kan kita menempatkan pariwisata sebagai penghasil ya utama. Tapi ketika kita melihat potensi kearifan lokal kita, baik itu alam, budaya, manusianya, kayaknya perlu kita mereposisi kembali, ya kan? Sehingga keunggulan kita pertama itu tentu agraris, agriculture, pertanian. Terus yang berikutnya adalah perikanan dan kelautan. Dan selanjutnya industri. Industri ini yang menengah ya, seperti misalnya industri pengolahan ikan kah ya, atau pengolahan buah. Lalu yang berikutnya adalah sektor IKM, UMKM dan koperasi. Selanjutnya adalah sektor ekonomi kreatif dan digital. Digital. Iya, yang terakhir baru sektor pariwisata. Nah, ditempatin di nomor 6 tuh. Pariwisatanya malah nomor 6. Karena kita menganggap Pak Gub ini ya, dalam kebijakannya itu pariwisata adalah bonus ya, benefit ya, bonus
yang kita dapat dari ngembangin yang lain. Kan kita misalnya kayak di Jatiluwih nih, orang kan basisnya kan pertanian. Iya, iya. Mereka bertani, tapi di lain sisi lalu ada traveler ini bawa turis ke sana Iya, kan, iya. ceklek. Ini malah banyakan yang turisnya yang dapat, padahal petani itu menjadi objek Iya, ya kan. iya, 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 iya. Ke depan ini perlu kita pikirkan sehingga petani kita semakin juga lebih gini, punya spirit ya, punya semangat untuk Semangat. maju. Iya. Jangan dikala sekarang misalnya mau panen gitu. Harganya sebelumnya udah ditentukan oleh tengkulak kan. Bahkan padinya sangat miris gitu. Dibawa ke luar daerah, dari luar daerah dibungkus dijual lagi ke Bali gitu. Iya, Ini kan sangat aneh gitu. Hasil di Bali bawa ke luar daerah, jual lagi ke Bali gitu. Cuman ada packaging aja Packaging, Pak. kan. Dan dia Iya, iya. mendapat Adding EDP value. yang banyak daripada petani itu sendiri. Yang berdarah-darah Nggak berdarah-darah, makanya kan ini nggak Nah, benar gitu. ini Akhir, masalahnya. perlu kita sekarang, nah disinilah keterlibatan ya pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali ini di bawah kendali Pak Gubernur dengan OPD-nya akan ya bagaimana meningkatkan ya kapasitas, misalnya kayak tadi di ekonomi kreatif dan digital, kapasitas pengrajin, misalnya pengrajin kayu di ukir di Gianyar. Mungkin kayak pengrajin juga produksi arak Bali di Karangasem. Ya. Apalagi Pak Gub nih arak ya, Ya. yang selama ini luar biasa gitu. Banyak di gimana di level medsos, Ya. tapi kita impact-nya yang kita lihat. Bagaimana petani-petani kecil kita, perindustrian kecil kita ya, kan itu industri rumahan tuh. Ya, petani arak Iya, itu ya petani arak itu dari dia tanam kelapa, dia petik buahnya, lalu disuling jadilah arak kelapa. Ya. Begitu juga dengan pohon jaga ya, dia nanam jaga jadi lontar. Lalu ada salak, wah macam-macam nih jenis arak. Ini bisa nanti arak produk Surisi ini semua bisa dibawa ke BMTH nih. Betul, tapi kan dengan standar ya. Standar, ya. BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan, berapa nih kandungannya, kontennya. Alkoholnya berapa nih gitu. Semua harus standar. Itu kan gini Pak Kasawan, kan nggak Iya. bisa, ini kan kita ngobrolnya konsep dari kita nih. Betul. Menurut Pak Kasawan, willingness dari Pelindo untuk membuka diri itu seperti apa? Aku pasti sangat berharap, ini kan kebijakan. Iya, iya. Sekarang menteri mereka udah bilang lokal 100% ya. Nah. 100% local brand must be ya kan gitu Iya, ya. itu Must harus be dikejar itu. 100% local brand. Harus 100% local brand. Nah, saya kayak arak Bali nih. Arak apa bisa dikemas dengan kualitas seperti sake di Jepang, soju di Korea? Masa nggak bisa gitu? Padahal bahannya sama-sama aja Pak. Sama, cuman kan ya namanya kita kan belakangan nih, mereka udah jadi habit di sana. Makan atau setelah makan minum sake udah biasa gitu kan. Kalau di sini belum, habis makan atau giniin kopi isi seloki nih, sehat tuh. Kalau kelebihan ya mabuk pasti, tapi kalau pas itu bagus untuk kesehatan. Iya, iya, apapun kelebihan pasti bikin mabuk. Air aja kita minum segalon ya mabuk. Pasti mabuk. Jadi lumayan ya, luar biasa sekali ini sebenarnya pengembangan perencanaan yang dilakukan oleh Provinsi Bali ya, kaitan dengan menciptakan peluang-peluang kerja, atau mungkin juga ini hal sebagai upaya untuk peningkatan PAD Provinsi Bali juga kali ya. Artinya bagaimana kita memaksimalkan potensi yang kita miliki ini agar bisa kita yang menikmati, tetapi dengan cara yang baik dan benar, kan seperti itu Pak Kasawan ya. Nah ini saya melihat bahwa Pelindo kalau memang ini bisa dilaksanakan, dan wajib harus bisa dilaksanakan, jangan jadi konsep di atas karena jadi kertas. PSN sekarang. Oh jadi Iya, proyek nasional. Jadi itu tahun 2003 akhir atau 2004 awal itu selesai itu. Pekerjaan ini, Iya. keseluruhan pekerjaan ini. Makanya 2024 ya. 2024 awal atau akhir deh. Karena ini Mudah-mudahan kan terputus karena corona ya. Corona itu Pandemi ya. kita jadi agak terbatas ya. Tapi sekarang mudah-mudahan tapi harus ada percepatan nih. Ya, kalau enggak gitu kita Tapi memang harus diiringi dengan
kompetensi Mas Kramo Bali ya. Nah itu dia, artinya Hmm. Kramo Bali punya waktu 3 tahun nih untuk mempersiapkan diri bahwa akan ada sebuah opportunity yang luar biasa Ya. yang akan muncul di daerah kita, terutama Iya. di daerah Bali Selatan, walaupun lokasinya Bali Selatan, tapi kan ini peluang untuk seluruh Bali. Apalagi gini sekarang, kita tidak ada dikotomi lagi utara Bali Selatan lah timur. ya. Saya pikir di era Pak Wayan Koster, Hmm. era baru ini ya, pola semesta pembangunan berencana melalui menuju era baru ini kan, satu tempat ke tempat yang lain itu dibangun konektivitas ya. Kita lihat makanya konektivitas darat, misalnya shortcut, ada tol mungkin ke depan ya. Kayak Gilimanuk, Mengwi, lalu ada segitiga Mas, Sampalan, Ceningan, Sanur, itu yang menghubungkan 3 tempat ya. Terus ada benua, terus ada mungkin kalau Astungkare, Bandar Udara Bali Utara ya, itu juga terbangun. Jadi tidak ada lagi disparitas, kesenjangan antara utara selatan. Semua everybody Kramo Bali bisa involve, bisa terserap menjadi tenaga kerja. Gitu. Jadi beban lingkungan pun bisa di-spread ya Pak Bisa. ya. Jadi tidak hanya numpuk di selatan, Betul. kayak timbangannya begitu jadi. Kayak gini miring, ke depan akan orang berbalik nih. Jadi dengan ada misalnya tol, dengan orang dari kerja Denpasar bisa balik ke negara, bisa balik ke Tabanan. Iya. Sejam udah nyampe ya? Iya, kalau lewat tol udah oke gitu. Dan itu ke depan misalnya kayak bandara gitu. Mungkin datangnya turun landing international tourist, misalnya landingnya di utara gitu. Nanti departure baliknya lewat selatan. Ya, jadi semua dilintasin. Sehingga kita harus menjual nih biar merata gitu. Jadi itulah skenario. Development besar. skenario yang memang sudah dipikirkan. Bukan pembangunan itu jalan-jalan begitu, itu that's spontan namanya. Tapi ini kita ada planning, ada design. Nah, semua itu terpikirkan, dikaji. Karena membangun itu ibarat mengisi gelas ini nih dengan air. Kalau membangunnya kita udah tahu tujuan kita 5 tahun itu nyampe ini nih. Apa yang bisa dibangun. Terus apa kebutuhannya. Jadi air itu tidak lantas serta-merta kita tumpahin begitu saja sampai meluber kan peluang. Untuk mencapai level segini, begini yang kita harus isi gitu. Sehingga orang membangun, seorang pembangun itu udah tahu tujuan yang dicapai dan dilihat dengan kejernihan, dengan memempatkan potensi dan apa problem. Nah, ketika ini berproses, kita sebagai masyarakat bagian dari Kramo Bali mesti support nih, involve, mesti dukung nih. Jadi kalau energi positifnya, saya yakin Bali itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa ke depan. Gitu. Kembali ke Pelindo, Pak Kastan. Dalam konsep bisnisnya yang saya berbicara dalam konsep bisnis sedikit ya. Biar jangan salah kita ngomongin bisnisnya orang nih, tapi minimal kan kita bisa meng-capture juga. Artinya bahwa dengan pembangunan yang sedemikian huge-nya, sedemikian luar biasanya, tentu bahwa di sana bukan hanya dalam konteks pelayanan kepada masyarakat, menyediakan sebuah pelabuhan yang baik dan sebagainya. Tentu juga di sana ada bisnis yang akan dikembangkan. Contoh misalnya 4 kapal besar ini, itu kan membawa ribuan tamu. Itu kan di bisnis turunannya banyak nih. Ada untuk menjemput tamu dan lain sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu harusnya sudah mulai disampaikan. Dan salah nggak sih kalau Pemprov itu ngambil bargaining positioning sama Pelindo agar itu jangan di anu sendiri lah sama Pelindo, di spread lah itu. Kira-kira gimana itu Pak? Saya pikir itu udah dilakukan oleh Bapak Gubernur. Jadi bagaimana ke depan ya keterlibatan Kramo Bali ya, baik itu diserap sebagai tenaga kerja maupun sebagai pelaku, khususnya UMKM maupun mungkin bisnis ya, karena bisnis kan banyak. Bali saya pikir banyak banget pengusaha-pengusaha muda yang sekarang ya luar biasa deh pendapatannya. Siapa tahu ke depan mereka juga bisa
investasi ya ke mereka benua. Saya pikir Pelindo membuka untuk hal-hal kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan itu gitu. Dan bisnis itu kan tidak hanya memang sebagai pelabuhan kan mostly ya sebagian besar memang untuk fungsi kepelabuhan. Tapi di lain itu kan ada fungsi perikanan, fungsi untuk pariwisata, fungsi mungkin untuk ya untuk perdagangan dan sebagainya. Ini banyak banget itu. Kalau mau di kembali ke kita. Iya, kembali ke kita untuk bagaimana menyikapi. Iya. Baik, Pak. Dan Kastawan, kita sudah banyak sekali ngobrol nih. Terima kasih. Iya, betul. Jadi saya pribadi sudah banyak mendapatkan masukan, pencerahan. Mudah-mudahan melalui diskusi kita, dialog kita di dialog sini, dialog gini bisa pencerahan ya buat Bali Official Semesta Bali Channel ini akan bisa memberikan perspektif yang lebih pada masyarakat Bali. Apa sih Bali Maritime Tourism Hub itu? Betul. Apa yang harus dipersiapkan oleh mereka? Seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk membuka peluang ini semua. Jadi terima kasih Pak Wayan Kastawan, pemirsa Bali Semesta Bali Channel yang berbahagia. Itu tadi apa yang kita diskusikan tentang BMTH ini, mudah-mudahan akan bisa memberikan sebuah pencerahan, memberikan sebuah gambaran perspektif yang menyeluruh bagi kita semua untuk mengetahui apa yang seperti apa sih Bali Maritime Tourism Hub itu. Terima kasih, saya Gus Purba mengucapkan terima kasih atas perhatian daripada seluruh pemirsa. Apabila nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak Wayan. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.